Saya Hafiz Ismail Kadek Ramadharma, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Baharudin Yusuf Habibie, Research by Rendra Saputra 22 September 2020. Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada tanggal 20 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan di SMA Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung, namun hanya beberapa bulan, ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Namun, berbeda dengan yang lainnya, dia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya, yaitu R.A. Tuti Mardini Puspowardoyo. Ingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengemban pendidikan di luar negeri. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Kemudian, Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi kontribusi pesawat terbang di Rhijn-Westphalen ICE Technology Host Schedule. Yang ditempuh B.J. Habibie di luar negeri bukanlah pendidikan kursus kilat, akan tetapi merupakan sekolah bertahun-tahun sambil kerja praktek. Sejak awal, Habibie memang tertarik dengan how to build commercial aircraft bagi rakyat Indonesia yang menjadi ide Soekarno di masa jabatannya. Kemudian, ketika B.J. Habibie sampai di Jerman, Habibie punya tekad untuk sungguh-sungguh di perantauan dan harus pulang membawa kesuksesan mengingat jerih payah ibunya yang membiayai kuliah di kehidupan sehari-harinya. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1955 di Ersian, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya beliau yang mempunyai paspor hijau atau swasta dari teman-teman yang lain. Liburnya, beliau menjadikannya kesempatan emas untuk belajar, ikut ujian, dan mencari uang sehingga bisa membeli buku. Namun, jika masa liburannya habis, maka seluruh kegiatan dikesampingkan dan hanya fokus pada belajar. Hal ini berbeda dengan teman lainnya di mana ketika libur mereka lebih suka bekerja dan mencari pengalaman tanpa memikirkan ujian. Pada tahun 1960, beliau mampu mendapatkan gelar diploma Ing di Jerman dari Technische Hochschule dan mendapat predikat cum laude atau setara dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan mendapatkan gelar insinyur ini, beliau mampu mendaftarkan diri bekerja di firma Tabloid yang merupakan industri kereta api di Jerman. Saat ini, firma Tabloid memang sedang membutuhkan wagon dengan volume yang besar. Hal ini lantaran wagon itu akan mengangkut barang ringan dengan volume besar. Tabloid butuh wagon dengan jumlah 1.000, maka Habibie pun berusaha mengaplikasikan cara konstruksi dalam pembuatan sayap pesawat terbang lalu diterapkan dalam wagon yang ternyata membuahkan hasil. Setelah itu, Habibie melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar dokter. Di tahun 1962, Habibie menikah dengan Asri Ainun Habibie, lalu memboyongnya ke Jerman. Hidupnya saat itu begitu sulit, di mana beliau harus sering jalan kaki dari tempat kerjanya yang begitu jauh untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, Habibie pun harus pulang malam padahal tetap harus belajar untuk studinya. Dengan yang sama juga dirasakan oleh sang istri, di mana beliau harus mengantri untuk bisa mencuci baju di tempat umum agar bisa menghemat pengeluaran. Setelah berjuang untuk pendidikannya, B.J. Habibie akhirnya bisa dapat gelar dokternya dengan nilai summa cum laude dan rata-rata nilai adalah 10, yang sangat sempurna. B.J. Habibie juga pernah menciptakan sebuah rumus yang diberi nama faktor Habibie. Rumus yang satu ini dapat menghitung keretakan pada atom pesawat sekalipun, sehingga beliau diberi nama julukan sebagai Mr. Crackman. Di tahun 1967, Habibie mendapat gelar Profesor Kehormatan atas guru besar dari ITB, dan juga Habibie mendapatkan gelar penghargaan tertinggi
yaitu Ganesha Pradja Dengan segala kejeniusan yang ia miliki, tak heran jika beliau mendapatkan banyak pengakuan dari lembaga kelas internasional. B.J. Habibie juga pernah mendapatkan penghargaan yang amat bergengsi, yaitu Edward Warner Award serta Award Van Karman, di mana penghargaan itu hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel. Langkah dari sang visioner yang banyak dikagumi, namun banyak juga dikontroversikan. Setiap Habibie pulang ke Jerman, beliau tak pernah luput dari pemberitahuan di sana. Jika dilihat lagi, B.J. Habibie hanya kuliah di ITB setahun saja, dan 10 tahun melanjutkan pendidikannya ke Jerman, lalu bekerja di MBB General Jerman yang merupakan industri penerbangan termuka. Setelah itu, beliau kembali ke Indonesia memenuhi panggilan dari Presiden Soeharto saat itu. Setelah kembali ke Indonesia, Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Di tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot-Kaca, di mana menjadi pesawat pertama yang dibuat oleh Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh Habibie bukanlah pesawat yang dibuat secara asal-asalan, melainkan sudah dipikirkan dan didesain secara matang oleh ilmu yang dimiliki B.J. Habibie. Pesawat yang diciptakan oleh B.J. Habibie mampu terbang tanpa oleng berlebihan dengan teknologi canggih yang terdepan kala itu dan bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa dapat bertahan selama 30 tahun ke depan. Untuk melengkapi desain awalnya saja, B.J. Habibie butuh waktu selama 5 tahun. Pesawat ini juga menjadi salah satu pesawat yang turbodrop di dunia, di mana menggunakan teknologi fly-by-wire. Saat itu, pesawat N250 Gatot-Kaca telah terbang selama 900 jam dan selangkah lagi bisa masuk sertifikat untuk Federal Aviation Administration. Di zamannya, PT IPN sudah membangun pabrik pesawat hingga ke Amerika dan Eropa demi bisa menjaring pasar negara itu. Meski banyak yang memandang remeh pesawatan buatan asli Indonesia tersebut, di bawah komando B.J. Habibie, IPN berhasil mempekerjakan hingga 16.000 orang. Namun, ketika IPN sedang berjaya, justru Presiden Soeharto memerintahkan menutup IPN beserta industri strategis lainnya karena alasan krisis moneter di tahun 1996 sampai dengan 1998. Sebanyak 16 karyawan IPN pun menyebar secara terpaksa ke pabrik pesawat lain demi mencari rezeki di wilayah Brazil, Kanada, Eropa, hingga Amerika. Parahnya lagi, justru Indonesia yang membeli pesawat dari negara tersebut. Setelah IPN ditutup, beliau kemudian diangkat menjadi wakil presiden pada tanggal 14 Maret 1998 untuk mendampingi Presiden Soeharto. Namun, hanya beberapa bulan setelah beliau menjabat, gejolak politik tidak dapat dihindari dan telah mencapai puncaknya. Presiden Soeharto yang telah bertata di kursi presiden selama puluhan tahun akhirnya dilengsarkan dengan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1996. Lengsernya Presiden Soeharto secara otomatis menjadikan B.J. Habibie secara resmi menggantikannya menempati kursi nomor 1 di Indonesia. B.J. Habibie hanya menjabat sekitar 1 tahun saja, di mana beliau justru mewarisi kondisi di saat Indonesia sedang dalam masa rusuh dan banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Meskipun begitu, B.J. Habibie tetap berusaha untuk membangun kembali Indonesia. Beberapa keputusan penting yang dilakukannya adalah dengan lahirnya UUD tentang otonomi daerah, beliau pun mampu membebaskan rakyatnya untuk beraspirasi sehingga bangsa Indonesia memiliki banyak partai. Mata uang yang tadinya 15.000 dapat ditekan menjadi 10.000 saja. Beliau pun mampu menduplikasi bank bermasalah kala itu. B.J. Habibie pun dipaksa lengser saat itu setelah adanya sidang umum MPR pada tahun 1999. Pidato pertanggungjawaban yang diberikannya ditolak MPR dengan alasan Timur Timur lepas dari Indonesia saat itu. Setelah jabatannya lepas, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menjadi presiden sebagai penggantinya. Setelah kabarnya lama tak terdengar, di tanggal 22 Mei 2010,
Ada kabar mengejutkan di mana sang istri yang setia mendampinginya, yakni Hasri Ainun Habibie, telah meninggal dunia di Jerman karena penyakit kanker ovarium yang dideritanya. Ibu Ainun meninggal pada hari Sabtu pukul 7.30 waktu Jerman. Bagi Habibie, Ibu Ainun adalah segalanya bagi beliau. Beliau pernah berkata jika Ibu Ainun adalah mata yang bisa melihat hidupnya. Ibu Ainun juga merupakan pengisi kasih di hidupnya, baik kala susah hingga senang sekalipun. Selama 20 tahun menikah, B.J. Habibie dan Ainun tidak pernah terpisahkan. Ibu Ainun selalu mengikuti kemauan B.J. Habibie pergi dengan rasa sabar dan penuh kasih sayang. Setelah 9 tahun berlalu, Bapak Haji Baharudin Yusuf Habibie menyusul Ibu Ainun pada tanggal 11 September 2019 di umur 83 tahun. Sekian dari saya, selamat siang.